Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita jumpa lagi bersama saya Hajirin Alwi dan kru for good forum guru dan tenaga tidak tetap Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia, yang pada kesempatan ini akan mengetengahkan topik yang berjudul malas. Kata malas merupakan larangan yang paling sering dilontarkan orang tua kepada anak ataupun guru kepada muridnya. Hal ini disebabkan agar para anak, para murid itu tidak mengalami kegagalan di masa depannya. Memang malas itu kata yang menyebalkan didengar, tetapi rupa-rupanya banyak yang menggemari. Masa depan seorang anak memang tidak hanya ketika di dunia saja, tetapi masa depan yang lebih jauh itu yakni di akhirat kelak. Hanya saja proporsi perhatian biasanya lebih ditujukan terfokus hanya kepada dunia. Jika sikap malas ini berakibat gagal di dunia, demikian pula akan berpotensi menyengsarakan kehidupan di akhirat. Kegagalan dunia disebabkan malas bekerja, dan kegagalan untuk akhirat biasanya karena malas beramal. Oleh karenanya, demi menghindari penyesalan yang abadi, perlu dicarikan cara bagaimana membangkitkan semangat beribadah dan menjauhkan rasa malas. Yang pertama, saudara, adalah memupuk motivasi. Motivasi merupakan daya dorong dalam diri seorang agar terpacu dalam mencapai tujuan. Secara spiritual, tujuan akhir kehidupan adalah menjadi bahagia, baik di dunia maupun sesudahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada umat manusia agar beraktivitas dan tidak bermalas-malas untuk mencapai tujuan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dari ayat ini ada pesan yang kuat dari Allah agar manusia itu yang pertama giat beribadah, yang kedua juga giat mencari penghidupan. Dan jelas hal itu larangan malas ada di pesan ayat tersebut. Yang kedua, saudara, adalah efektivitas waktu. Waktu merupakan karunia yang memungkinkan manusia mempunyai peluang untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk menikmati kehidupan. Siapapun yang mampu mengelola waktu dan digunakan untuk hal-hal yang berguna, maka dia akan berbuahkan hasil.
Sebaliknya, bagi yang menyia-nyiakan waktu dapat dipastikan akan mengalami kerugian. Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr yang pastilah kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Allah menyatakan bahwa manusia itu ya pada hakikatnya rugi terkait dengan waktu. Maka jika ingin sukses dalam genggaman, perlu rencanakan agenda, gunakan secara efektif, dan taatilah aturan waktu bekerja, waktu istirahat. Disiplin menggunakan waktu hendaknya menjadi komitmen untuk dipatuhi tanpa harus melirik pada orang-orang yang kelihatannya menikmati kemalasan. Karena kemalasan yang dinikmati itu sebetulnya semu, tidak produktif. Yang ketiga, agar kita terhindar dari malas adalah pantang menunda. Waktu adalah rahasia ilahi yang tidak mungkin dimengerti oleh manusia. Manusia tidak tahu berapa waktu yang akan diberikan, dijatahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kualitas dan kapan jatah itu terhenti, manusia sama sekali tidak mengerti. Oleh karenanya tidak masuk akal kalau manusia itu mengklaim, mereka-reka mengangan-angan bahwa meski punya banyak waktu, hari ini tidak apa-apa, besok masih ada, kata siapa? Itulah hanya sebuah angan-angan, sebuah barangkali pengandaian, tetapi siapa bisa menentukan? Maka orang-orang yang menunda-nunda itu sebetulnya hanya ingin mencari-cari alasan dan hakikatnya ingin bermalas-malas. Padahal kalau waktu terbuang, maka tak akan pernah bisa diulang. Anjurannya adalah pastikan waktu yang digunakan untuk kebaikan dijalani segera. Hadis Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu untuk sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Yang berikutnya, saudara sekalian, agar kita tidak terjerembab dalam kemalasan, maka perkuat dengan doa. Allah adalah Sang Pencipta yang berkuasa untuk menguatkan hati manusia agar selalu memiliki ketetapan hati untuk terbebas dari malas. Maka sekuat tenaga menjaga semangat, dan selanjutnya tetaplah untuk berdoa. Rasulullah mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pikun, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Saudara, dengan menjalankan beberapa hal yang tadi diuraikan, insya Allah kita akan mampu menjauhkan diri dari sikap malas. Paling tidak, lalu ingat, dan ketika kita akan malas, maka kita akan bangkit. Karena ketahuilah bahwa kemalasan itu tidak saja menggagalkan masa depan, tetapi kadang-kadang menjadi juga sumber datangnya penyakit yang menyebabkan tidak sehat di badan. Maka teruslah kita berikhtiar untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita bisa memperoleh keberuntungan sebesar-besarnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.
Doa kita mudah-mudahan Allah selalu mengaruniakan kepada kita kesehatan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita terus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.